Kami dulu pemekaran Kabupaten Sukamara. Bapak Ibu mengetahui ya, Kabupaten Sukamara itu memiliki wilayah yang amat sangat kecil dibanding pemekaran Kabupaten Seruyan dan lain sebagainya. Hampir-hampir pada saat dia menjadi kabupaten percobaan, itu hampir-hampir tidak lolos. Karena penduduknya dan juga wilayahnya dan pendapatan daripada daerah itu tidak memungkinkan. Tetapi saya punya teman dan dia duduk sebagai dewan. Dia adalah salah satu tokoh perintis daripada pemekaran itu, bertahun-tahun memperjuangkan itu, dan dia bercerita kepada saya. Saya bertanya kepada dia, kenapa perlu diperjuangkan? Nah, Bapak Ibu, ternyata yang paling penting di dalam pemekaran itu ternyata adalah supaya daerah tersebut, desa tersebut, kampung tersebut juga memiliki satu kualitas pembangunan yang tidak berbeda dari tempat yang lain. Kita mengetahui bahwa sekarang pemerintah sedang menganggarkan dana desa, pemerintahan Pak Jokowi, dan itu anggaran luar biasa. Di Ajang kampung saya tidak kurang daripada 2 miliar satu kampung. Dan itu dana yang sangat membantu daripada perkembangan pembangunan desa itu. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan. Sedangkan status dusun, dia tidak memiliki wewenang yang cukup seperti desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan ada anggaran tertentu yang memang diperuntukkan untuk desa tersebut untuk membangun, Bapak Ibu. Tetapi oleh sebab itu, sekarang kalau sudah dimekarkan, nah sekarang kan kita desa persiapan. Kalau sudah desa persiapan, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita sekalian ya, saya kira ini adalah suatu momen yang bersejarah bagi Sedawa. Dari status seperti di Pakit, saya sering khotbah di Pakit Suak Burung. Itu kampungnya besar, tapi statusnya dusun. Tapi sekarang mereka sudah juga dimekarkan. Saudara, ada tokoh-tokoh di balik semua pekerjaan yang sedemikian. Dan saya berharap seluruh warga masyarakat boleh bersyukur dan ada orang-orang tertentu yang memang dipilih, dipercayakan oleh warga masyarakat untuk menjadi orang yang merintis untuk pemekaran itu. Saya kira bolehlah foto mereka dipasang di di kantor desa persiapan. Ini tokoh-tokoh dan itu akan menjadi sejarah. Anak cucu kita akan melihat siapakah orang yang memekarkan ini. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Tapi melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya ingin paling tidak firman Tuhan ini menjadi satu landasan bagi kita. Dan kalau hari ini umat Kristen berkumpul dalam syukuran pemekaran ini, harus rela dan harus berani menjadi teladan. Kalau sudah pemekaran, statusnya sudah menjadi desa, lalu mau ngapain? Kan itu pertanyaannya. Mau apa? Kalau nanti betul-betul di masa persiapan ini desa ini mampu dan memenuhi persyaratan untuk menjadi desa definitif, lalu kalau sudah dapat status definitif, mau apa? Pemimpin-pemimpin mau apa? Saudara perhatikan ya. Saya bukan orang ahli di bidang kepemimpinan. Tapi pemimpin itu adalah artinya satu sifat yang mempengaruhi. Seorang pemimpin sangat-sangat penting dan dikatakan dalam Alkitab, tanpa pemimpin semua akan kacau balau. Tetapi sudah ada pemimpin justru menambah kacau balau. Itu persoalan juga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi pemimpin memang tidak gampang. Semua itu memiliki satu tugas tanggung jawab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengenal seorang tokoh pemimpin Nazi terbesar di Jerman pada Perang Dunia Kedua, yaitu Adolf Hitler. Seorang pemimpin. Perhatikan, kalau Bapak Ibu mempelajari biografi daripada seorang Adolf Hitler, pemimpin, dalam data dia membunuh lebih daripada 6 juta orang Israel.
Kenapa Adolf Hitler ingin menguasai seluruh bumi, menguasai seluruh wilayah, mau menguasai seluruh negara? Lalu Bapak Ibu belajar tentang sejarah, kenapa Jepang harus juga berperang dan ingin menguasai seluruh dunia? Semua itu lahir daripada pemikir, daripada seorang pemimpin. Waktu pemimpin berbicara, maka didengar oleh banyak orang. Pemimpin banyak pengikut. Pada saat pemimpin berkata, maka pengikut akan dengar. Maka Adolf Hitler berkata, setiap negara harus tunduk kepada kita. Kita bangsa yang paling nomor satu. Semua negara di muka bumi harus tunduk kepada kita. Ajaran di Jepang juga mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa kita negeri matahari, semua harus tunduk kepada kita. Maka semua tentara rela untuk berperang. Adolf Hitler sebenarnya orang yang tidak berpendidikan tinggi. Dia sempat menjadi pengemis, dan di tengah-tengah hidup yang begitu melarat itu, kemudian dia sakit hati karena dia tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian dia bergabung dengan tentara untuk berperang, dan anehnya selalu mujur. Hitler selalu menang. Pada akhirnya Hitler mendirikan partai Nazi di Jerman. Akhirnya dia terkenal dan populer, dan akhirnya memimpin negara Jerman. Saudara yang saya katakan Tuhan, semua pada zaman masa itu, pada akhirnya Hitler berkata, yang menjadi keburukan dunia, yang menghancurkan dunia adalah orang Israel, adalah orang Yahudi. Maka orang Yahudi harus dilenyapkan. Menurut data 6 juta orang Yahudi. Tetapi kesaksian daripada salah satu tentara Nazi yang pasti hidup ditanya, sebenarnya tidak kurang daripada 30 juta orang yang dibunuh oleh Hitler. 30 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Saya berbicara seperti ini kenapa? Karena di kampung ini kalau sudah status desa ada pemimpin. Pemimpin itu penting. Sangat-sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di tempat ini. Saudara yang saya katakan Tuhan, saya ingin mengutip 3 saja. Mudah-mudahan saya bisa persingkat dan Bapak Ibu bisa mempelajari semua peristiwa ini. Pertama, waktu Nabi Nehemia mendengar kabar dari keluarganya, datang kepada dia dan berkata, Nabi Nehemia bertanya, bagaimana kabar Yerusalem? Bagaimana kabar Yehuda? Yehuda sudah tercela, tembok Yerusalem sudah runtuh. Bapak Ibu mengerti? Pada zaman dahulu, zaman kuno, zaman perjanjian lama, tembok adalah simbol sebuah kekuatan. Setiap bangsa dan negara dan kerajaan akan membangun tembok. Kalau orang lihat tembok itu besar dan tinggi, maka langsung orang ngerti, berarti ini masyarakatnya bersatu. Berarti pemimpinnya bisa membangun. Kalau kerajaan itu tidak bisa membangun tembok, maka musuh-musuh begitu gampang untuk masuk ke dalam negara mereka. Jadi mereka membangun tembok. Tapi Yerusalem temboknya telah runtuh. Saat orang melihat tembok telah runtuh, berarti bahwa masyarakat itu, negara itu, kerajaan itu sudah hancur. Lalu kemudian Nehemia pun menangis dan berdoa, kami berdosa ya Tuhan, tetapi Engkau berkata kepada hamba-Mu Musa, jikalau Israel kembali dengan sungguh-sungguh kepadamu, maka Engkau akan memberkati. Maka kerajaan Persia mengizinkan, baik itu Esra membangun bait suci, dan Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali. Saudara, kenapa desa, kenapa tempat, kenapa kampung perlu diperjuangkan? Perlu. Saudara, jangan harap orang, kalau bukan kita siapa lagi? Kami hamba-hamba Tuhan, orang-orangnya dididik di bidang disiplin teologi, diajar untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan. Tapi pertanyaannya adalah, bolehkah pembangunan dibangun tanpa berdasarkan iman? Apakah betul pembangunan itu tidak perlu iman? Saya kira salah. Saudara boleh membangun. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan boleh membangun.
Tetapi pembangunan itu bolehkah tidak berdasarkan iman? Tidak boleh. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana menara Babel. Babel adalah salah satu kerajaan daripada Nimrod. Nimrod adalah anak daripada Ham. Ham adalah anak daripada Nuh setelah air bah. Sekitar 800 sampai 9.000 tahun kemudian, maka Nimrod adalah salah satu orang yang paling pertama mendirikan kerajaan-kerajaan, dan salah satu kerajaan yang dia pimpin adalah kerajaan di tanah yang datar, Isnir, yaitu Babel. Maka Ham melahirkan Nimrod. Nimrodlah orang yang paling pertama di dunia menjadi pemimpin. Lalu kemudian salah satu wilayah kerajaannya adalah Babel. Di Babel itu orang itu satu bangsa, satu logat bahasanya satu. Lalu kemudian mereka bersepakat, mari kita membangun, mari kita mencari nama, menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita adalah satu bangsa. Saudara yang saya katakan Tuhan, ada hal yang menarik di sini. Dengar baik-baik. Di Babel itu sejarah kuno membuktikan tidak ada satu orang Babel pun yang tidak mempunyai itikat. Tidak ada satu orang Babel pun yang tidak mempunyai keinginan. Semua ingin membangun. Itu hebatnya orang Babel. Semua mau membangun. Ayo kita membangun. Sejarah Alkitab membuktikan persatuan satu bangsa, satu kerajaan. Paling pertama adalah orang Babel. Semua orang mau membangun. Itu hebat, semua orang mau membangun. Bapak Ibu, di kampung-kampung kita, termasuk di kampung saya, belum tentu ada semua orang sepakat mau membangun. Tapi orang Babel, sejarah kuno, orang itu mempunyai kemauan untuk membangun. Dalam versi pemahaman Alkitab, kenapa mau membangun? Saya mau membangun, Pak Juti mau membangun, lalu kemudian Pak PJ mau membangun, Pak Kadus mau membangun, Sekdes, semua masyarakat mau membangun. Kenapa? Kalau saudara kerja di kebun pribadi, kerja di perusahaan, kok mau kerja itu untuk apa? Karena mau hidup. Mau hidup itu apa? Karena mau membangun. Mau membangun apa? Mau paling tidak membangun keluarga. Betul enggak? Mau membangun. Maka kalau saya mau membangun, lalu kemudian kenapa setiap manusia memiliki kemauan untuk membangun? Kenapa setiap manusia diberikan emosional untuk membangun? Karena kita mewarisi sifatnya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang membangun. 7 hari lamanya, 6 hari lamanya Tuhan membangun. Tuhan mencipta. Lalu manusia kalau mau membangun untuk apa? Karena mewarisi sifat Tuhan. Kalau ada orang tidak mau membangun, dia pasti orang tidak sadar dia mempunyai sifat Tuhan. Betul tidak? Setiap orang mau membangun karena mewarisi sifat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, bukan Tuhan yang menganggur. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau membangun, bukan Tuhan yang mau tidur-tidur. Kalau Tuhan tidur itu bahaya itu. Mau membangun Bapak Ibu. Keinginan membangun itu kenapa? Karena kita mewarisi sifat Tuhan. Kenapa panitia dan seluruh masyarakat mau bergerak memekarkan desa ini? Karena apa? Karena mau membangun. Loh, kalaupun jadi dusun kan bisa membangun. Tapi tadi saya sudah katakan, dusun dan desa mempunyai wewenang yang berbeda. Dusun dapat cipratan dan anggaran, desa mempunyai induk daripada anggaran. Di Ajang itu 2 miliar lebih, hampir 3 miliar. Ada desa yang 3M lebih. Tergantung pemimpinnya bisa membangun, mempertanggungjawabkan anggaran itu tidak. Kalau tidak berarti tahun depan lebih kecil lagi. Tapi kalau anggaran dipercaya 2 miliar, tahun depan bisa nambah karena anggaran itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, saudara yang saya katakan Tuhan, bisa Pak membangun tanpa iman? Bisa. Tetapi Babel runtuh karena tidak ada iman di sana membangun. Saya tidak cukup waktu menjelaskan ini. Tetapi kalau tanpa iman, sekalipun orang bisa membangun, sekalipun bisa memiliki satu kreativitas yang tinggi,
Saya tidak percaya bahwa pembangunan itu betul-betul memiliki kualitas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Orang-orang beriman akan menghasilkan orang yang jujur. Maafkan, saya tidak menyinggung siapapun di sini. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu. Tetapi pemimpin masyarakat yang jujur amat sangat penting. Amsal pasal 11 ayat 11 tadi, orang jujur memperkembangkan kota. Saudara, kita mengetahui sebenarnya Israel adalah negara yang tidak memiliki kekayaan alam seperti kita. Untuk bertani saja mereka memiliki tanah yang tidak mendukung. Betul ya? Betul? Amin? Israel itu banyak pasir, gurun pasir, Pak. Tidak ada seperti di Kalimantan. Kalau ubi tidak usah ditanam, dibuang saja ubi bisa tumbuh kok. Betul ya? Tanah Kalimantan ini betul-betul tanah perjanjian, penuh susu dan madu. Bukan Israel susu dan madu. Tanah Dayak ini, makanya Pak Pran suka tinggal di Dayak ya, karena tanahnya bagus ya. Ya, kita mempunyai alam yang sangat-sangat baik Bapak Ibu. Menurut penelitian, pH tanah terbaik di Indonesia ada 2 tempat. Pertama di Pulau Jawa di Bogor, yang kedua Mentawai. pH tanahnya 7, sekian, 6, sekian. Karena pH tanah lebih daripada di situ itu kurang baik juga. Kalimantan memang 7 di bawah, tapi kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Israel padang pasir, tidak bisa bertani. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu baca sejarah atau tidak hari ini? Negara yang paling banyak menghasilkan Nobel penghargaan daripada kelas dunia bukan Indonesia, orang Israel. Terima penghargaan dunia. Loh, orang-orang padang pasir begitu kok jadi negara hebat ya? Kenapa ya? Padang pasir itu lebih buruk daripada lapangan ini. Walaupun kadar tanah yang ada di lapangan ini sudah terkikis, tapi masih bisa tanam, rumput masih bisa hidup. Lah di Israel nggak bisa hidup. Tapi orang-orang di situ menjadi salah satu negara paling maju. Diapit beberapa negara yang maaf saya bilang mayoritas muslim, negara itu menjadi satu negara superpower terhebat di dunia. Saudara kalau main Facebook, pusatnya di mana? Di Israel. Saudara bisa WA, pusat bisnisnya di mana? Di Israel. Penemunya orang mana? Orang Israel. Albert Einstein orang mana? Orang Israel. Semua pemikir-mikir tajam luar biasa dari Israel. Orang bangsa lain hina terus. Israel bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Memang keras kepala mereka. Tegar tengkuk. Jangankan saya dan saudara, Tuhan Yesus pun dibunuhnya. Hebatnya orang Israel begitu. Tapi ingat, bangsa itu sebenarnya tidak ada unsur alam yang bisa mendukung kemajuan di negaranya. Tidak ada unsur kekayaan alam yang bisa mendukung daripada kemajuan desanya. Tapi justru Israel maju dengan pesat. Kenapa? Karena mereka adalah, menurut survei, adalah salah satu negara dan agama yang paling taat kepada hukum Taurat. 6 hari lamanya engkau bekerja, kuduskanlah hari Sabat. Israel hari Sabat bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Mereka merayakan hari Sabat hari Sabtu. Maghrib, Jumat, setelah Maghrib tidak ada satu orang pun yang boleh bekerja. Sampai hari Sabtu terus mereka terus istirahat. Menerapkan daripada 10 hukum, menerapkan daripada firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Israel melakukan itu. Maka kalau pergi ke Israel, katanya, saya belum pernah ke Israel, hari Sabtu tidak ada orang yang bisa naik lift. Memencet lift itu pun tidak boleh karena hari Sabat. Betul-betul agama yang taat kepada 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi? Israel menghasilkan orang-orang paling jenius, orang paling pintar, dan hari ini saudara mengetahui pertanian Israel telah menjadi contoh di NTT, di Kupang, di tanah-tanah yang tidak subur. Salah satu penemunya saya sudah lupa. Orang Israel sewa salah satu ahli pergi ke situ. Dia mengamati padang gurun, padang pasir. Bagaimana supaya bisa dijadikan lahan pertanian? Dia coba, tidak bisa-bisa.
Suatu ketika dia melihat salah satu pulau yang subur, dan ternyata kenapa subur? Karena ada mata air di situ. Akhirnya ahli itu berpendapat bahwa setiap tanah yang mau ditanam harus ditetes dengan air. Maka hari ini anggaran raksasa Israel dikerahkan untuk ekonomi, dan akhirnya Israel bisa menghasilkan sayur terbaik di dunia. Tidak ada alam yang mendukung, tapi Israel berhasil. Saya percaya setiap orang yang taat kepada Tuhan, negara itu akan maju. Amerika maju kenapa? Saya orang tidak suka baca buku, tapi baca sedikit-sedikit. Saya pikir semua satu. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak baca buku, sedikit-sedikit kutip buku orang, sedikit-sedikit kutip pemikiran orang. Saya tidak suka kutip-kutip pemikiran orang. Saya pikir sendiri. Menurut saya jangan merasa hebat kalau sering kutip-kutip pendapat orang. Pemikiran orang kok, kenapa you sendiri tidak pikir? Kan gitu kan? Ya enggak? Nah saudara, lalu kemudian ada sejarah, dan cerita ini saya dapatkan juga dari salah satu dosen. Kenapa Amerika maju? Ini saya mudah-mudahan mau saya tutup khotbah ini ya. Nanti kita kembali lagi kepada Amsal pasal 11 ayat 11 tadi. Kenapa negara Amerika maju? Waktu zaman revolusi industri di Inggris, orang Inggris sudah tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Tetapi Inggris mengalami kemajuan teknologi dan industri yang sangat maju. Kumpulan orang Yahudi merasa bahwa masyarakat Inggris tidak lagi setia kepada hukum Taurat. Kemudian kumpulan orang Yahudi itu berimigrasi pergi ke Amerika. Di Amerika mereka melakukan sesuai hukum Taurat, menjalankan pekerjaan, mengelola setiap pendapatan dengan baik, bekerja dengan sebaik mungkin, pikir setajam mungkin. Hari Sabtu mereka beribadah. Orang Kristen hari Minggu masih berani lewat gereja, santai aja, ya kan? Rahasianya memang kenapa Indonesia susah diberkati? Karena orang Kristen tidak taat. Orang-orang dari Yahudi yang dari Inggris itu berimigrasi ke Amerika, mengerjakan selama mereka bekerja selama 6 hari. Hari Sabat mereka berhenti. Apa yang terjadi? Sejarah membuktikan Amerika menjadi negara yang paling maju, negara superpower yang luar biasa sampai hari ini Bapak Ibu. Tetapi hari ini Amerika sudah tidak taat kepada Tuhan. Negaranya goyang. China menjadi negara yang paling berduit di seluruh dunia. Kirim istri Bill Clinton untuk negosiasi ke Cina, ngomong minta uang dipinjami oleh Cina. Sedikit-sedikit orang Indonesia anti Cina, ngapain kau kesini? Lah memang kita ndak sungguh-sungguh kayak mereka, mau gimana? Ahli-ahli harus datangkan dari mereka, bikin apa dari mereka? Kita cuman kepala suku dan berani. Awas lo ya. Nah, itu aja modal kita tuh. Nah, saya orang Dayak ya, bukan menghina Dayak. Saya menghina diri saya sendiri. Karena memang kita tidak punya itu. Saya tidak tahu desa ini, maaf bukan saya berapa ya. Nanti kalau sudah status desa, apa yang saudara bayangkan? Kalau sudah desa ini, anggaran kan banyak, 2 miliar. Aha, kan? Kita belum mikir apa yang harus kita bangun. Mikir caranya gimana cuci uang. Belum apa-apa udah mikir itu. Gimana mau maju? Ya kan? Orang jujur memperkembangkan kota. Jujur. Memang hidup jujur itu susah loh Pak. Saya jadi penderita jujur sampai hari ini pakai motor butut. Padahal saya pernah jadi ketua tim pembebasan lahan perusahaan sebesar 3.000 hektar. 3 tim yang dibentuk, 2 tim gagal semua, tidak mampu. Saya jadi ketua tim, selesai semua. Saya ditawari mau ke Jakarta, mau bisa, maaf. Di tempat ini saya buka rahasia, tapi rahasia saya sendiri. Bisa, tapi karena saya takut Tuhan, nggak mau. Akhirnya begini terus. Susah ya jadi orang jujur. Orang jujur, orang beriman. Orang beriman menghasilkan orang jujur. Orang jujur nggak pikir bagaimana bisa sejahterakan dirinya, bisa mengumpulkan harta untuk diri, tapi dia pikir bagaimana sedawa bisa mekar. Itu yang dia pikir. Untuk siapa? Untuk anak cucuku. Maka nanti kalau sudah definitif ada pemilihan kepala desa, berbahagialah calon-calon kepala desa. Siapa dulu yang memekarkannya?
Kalau tidak mekar, jangan harap ada kepala desa. Kalau tidak dimekarkan kabupaten, jangan harap ada pemilihan bupati di situ. Bupati sekarang enak-enak duduk, kenapa? Karena daerah itu dimekarkan. Kalau tidak dimekarkan, di mana mau jadi bupati? Berbahagialah, ingatlah, ada tokoh-tokoh yang memang Tuhan tentukan untuk menjadi reformator untuk masalah yang sedemikian. Saudara, terakhir, orang jujur memperkembangkan kota, orang fasik meruntuhkannya. Apakah orang Kristen itu orangnya bukan orang fasik? Belum tentu. Kristen tanpa Kristus itu fasik. Ngaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh beriman itu fasik. Engkau Kristen bisa saja pikiranmu fasik, tidak mau membangun. Saya yakin Sedawak akan lebih hebat daripada yang lain. Saya berkeyakinan itu. Kalau hari ini orang Kristen berkumpul di sini, ingat ya, siapapun yang jadi pemimpin Bapak Ibu, ingatkan, dulu kita waktu pemekaran Sedawak ya, kita berdoa di hadapan Tuhan loh, menyerahkan kampung ini. Jangan sekali-kala kau jadi pemimpin serong-serong. Ya kan? Banyak orang pemimpin tidak mau ditegur, tidak suka ditegur. Pemimpin paling bahaya kalau tidak mau ditegur. Teguran yang membangun buka hati. Mahmud MD berkata, saat saya belum jadi menteri, saya kritik pemerintah. Sekarang saya sudah jadi pemerintah, kritik saya banyak-banyak. Dia suka dikritik. Jokowi suka kritik, dengar terus, tapi kerja terus, perbaiki terus. Saya kira sepanjang sejarah Indonesia hari ini memiliki, menurut saya ya, presiden terbaik. Memasyarakat, merakyat, tapi tegas. Tetap kalau memang itu untuk kepentingan negara, jalankan. Itu hebat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik ayat ini. Bagi kita semua, orang jujur memperkembangkan kota, orang fasik meruntuhkannya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya orang gereja berpikiran yang fasik akan meruntuhkan daripada kampung ini. Keberhasilan setinggi dan sebesar apapun, kalau saudara dan saya tidak menjaga keberhasilan itu akan hancur. Betul ya? Sekaya apapun, percuma orang tua cari harta banyak-banyak, mau mewariskan rumah, mewariskan kebun kekayaan. Seberapa banyak pun emas yang kau miliki, engkau wariskan kepada anakmu yang tidak beres, sebentar saja emasnya sudah hangus. Banyak anak-anak orang kaya ini melarat, hanya sejarah saja. Kenapa? Dulu bapak hebat, kerja sekuat tenaga. Anak karena sedikit-sedikit minta uang dikasih, dikit-dikit punya barang, tidak mau kerja. Orang tua mati, anak makan harta, poya-poya. Akhirnya tinggal sejarah. Biarlah kiranya Sedawak maju. Saya orang Kalteng, tapi saya merasa bagian daripada negara Dayak ini. Saya bingung kenapa Dewan Adat Dayak itu mengatakan istilah negara Dayak. Wah, ini ada negara di atas negara nampaknya. Saya juga menjadi bangga. Sedawak juga menjadi bagian daripada kehidupan saya, karena saya sering datang ke sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang paling hebat. Saya hanya berharap setiap kita, ini kalimat terakhir, setiap kita bisa menulis sebuah sejarah dalam hidup. Pak Juntin dan teman-teman, PJS dan lain sebagainya telah menulis sebuah sejarah untuk kampung Sedayak, untuk kampung Sedawak. Berikan aplaus untuk beliau dan semuanya. Itu sejarah Bapak Ibu. Saya tidak puji-puji karena dia teman saya, enggak, bukan. Saya tahu jiwa sosial dia tinggi. Dia pikir bagaimana desa ini berkembang. Kali lagi kalau ada nanti calon-calon kepala desa, ingat siapa yang memekarkan. Tulislah sejarah dalam hidupmu, maka engkau bisa diingat oleh anak cucu. Kenapa Sudirman bisa ada sejarah? Karena melakukan sesuatu. Kenapa Soekarno bisa dikenang? Karena melakukan sesuatu. Ada deretan sejarah yang dia lakukan. Kenapa pahlawan-pahlawan bisa terpampang fotonya? Karena ada sesuatu yang dia lakukan. Ayo lakukan sesuatu. Saya percaya gereja akan menjadi seorang pelaku-pelaku sejarah dan juga teladan daripada sejarah itu. Selamat untuk kampung Sedawak.